Tapi sebelumnya ditahan dulu, kita akan sampaikan dulu ini pembukaan market hari ini, Mbak Catherine. Di mana indeks harga saham gabungan pemirsa seperti yang bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda kembali lagi dibuka di zona positif ya setelah kemarin terkena aksi jual dan bergerak merah. Kita lihat indeks harga saham gabungan menguat di level 5.126,565 atau menguat sekitar 0,25%. Saham-saham yang mengalami penguatan kembali lagi memimpin sekitar 139 saham, sementara saham-saham yang mengalami pelemahan 37 saham. Baik, dengan pembukaan market yang kembali lagi menghijau ini, Mbak Catherine Vincentia, Anda melihat bagaimana? Ini menjadi satu pijakan yang kuat bahwa IHSG atau indeks harga saham gabungan akan terus melaju penguatannya paling tidak sampai dengan sesi kedua nanti? Mungkin kita masih belum bisa bilang akan menguat gitu ya Mas, karena kita lihat untuk perdagangan kemarin sendiri memang dibuka juga menguat, namun kayak untuk penutupannya tiba-tiba melemah tipis ya. Namun hari ini mungkin sentimennya masih dari untuk pengujian vaksin ya, karena kemarin kita melihat juga IHSG masih ditopang oleh saham-saham berbasis farmasi. Nah itu dia, farmasi juga kan kemarin mengalami lonjakan yang signifikan kaitan dengan harapan baru ini bahwa vaksin ini juga akan diproduksi di Indonesia, sudah masuk ke tahap uji klinis 3 tapi masih membutuhkan beberapa bulan ke depan. Nah Anda melihat apakah ini bisa menjadi pilihan lagi nih bagi masyarakat investor untuk masuk atau melihat-lihat saham farmasi? Kembali lagi ke investor ya, tapi kami memang melihat kemarin kan ada beberapa saham yang hingga auto reject atas. Mungkin investor terlalu eager gitu ya mendengar isu bahwa vaksin ini sedang dikembangkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kami melihatnya mungkin sudah cukup tinggi ya untuk harga-harga saham farmasi. Namun jika investor memang masih adanya optimistis terhadap saham-saham di bidang farmasi tersebut, mungkin masih bisa akumulasi. Oke, berarti bisa menjadi pilihan tentunya. Dan salah satu yang Anda bahas tadi dari sektor komoditas khususnya emas, ini juga informasi yang menarik dari top gainer juga masuk, ada MDKA, sementara asing juga sudah mulai banyak masuk ke MDKA begitu. Tadi Antam Anda rekomendasikan juga akumulasi beli, kemudian juga MDKA. Bagaimana nih strateginya menyikapi kenaikan yang terjadi dari MDKA hari ini? Ya MDKA mungkin memang kami lihat secara fundamental sendiri pun memang untuk value-nya kemarin lebih bagus ya dibandingkan untuk emiten-emiten tambang yang lain gitu. Mungkin investor juga melihat secara jangka panjang juga, MDKA mungkin masih lebih menjanjikan seperti itu. Baik, kita lihat dari net foreign buy-nya juga sudah memimpin ya dari pergerakan harga saham MDKA disusul oleh sektor perbankan dan beberapa sektor lainnya. Itu dia ada beberapa saham yang sudah dicermati, tentu ini bisa menjadi pilihan investasi untuk masyarakat investor maupun traders di tanah air, tapi pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada Anda. Ada aneka tambang, MDKA dan juga di sektor konsumer tadi sampaikan Indofood dan juga ICBP yang menjadi pilihan, di mana Indofood target price-nya mencapai 8.500, kemudian ICBP sekitar 10.300 dengan posisi current price pun bisa masuk ya Mbak Catherine ya, untuk Indofood dan juga ICBP. Selain dua emiten konsumer tadi, adakah emiten lain yang juga Anda bisa sarankan untuk masyarakat investor? Paling tidak ini bisa memberikan alternatif pilihan lah, dengan kemarin sudah banyak farmasi yang melambung tinggi, perbankan juga hari ini masuk juga dalam beberapa diantaranya buruan dari investor asing. Ya, tadi seperti saya sudah sebutkan juga HNSP ya, kami juga merekomendasikan hari ini untuk target teknikalnya di 1.900 hingga 1.970. Nah, selain HMSP, kami juga merekomendasikan untuk saham perbankan yaitu BBRI untuk buy on weakness di 3.100 untuk target buy on weakness di 3.060 hingga 3.100 ya, dengan target terdekat mungkin di 3.300 hingga 3.460. Baik, untuk investasi panjang juga sama? Ini lebih untuk mungkin trading ya, jangka pendek. Oh, trading jangka pendek saja begitu. Tapi kalau kita lihat dengan beberapa diantaranya, kalau kita kembali lagi bicara mengenai vaksin ya, ada beberapa yang masuk top gainer kan masih didominasi oleh saham-saham farmasi ini Mbak Catherine. Kita mencoba balik lagi nih, kita bicara mengenai kaitannya dengan COVID-19. Anda melihat ini bisa lagi-lagi menjadi pilihan atau tidak sih? Atau sebaiknya kita cukup hati-hati? Karena tadi Anda bilang ada yang sudah auto reject atas, sehingga kan ini perlu dicermati pada saat dia masuk ternyata terkena si profit taking.
Iya, makanya sebenarnya kalau misalkan kita lihat sih, memang mungkin peningkatan untuk di saham-saham farmasi sudah cukup tinggi ya, karena Iya. memang ada dorongan sentimen banyak seperti itu. Dan dari MNC Sekuritas sendiri kami belum memperbarui target price kami gitu. Jadi Oke. kemarin, iya, makanya kami masih di level yang cukup di bawah ya. Karena Netral dulu berarti ya iya, untuk sektor kami juga belum ada farmasi. rekomendasi baru untuk Ah. ya saham farmasi gitu. Iya, iya, iya. Oke, itu dia farmasi netral dulu karena kenaikannya sudah cukup kencang. Jadi disebutkan cukup hati-hati kita melihat saham-saham yang bergerak positif dari sektor farmasi. Baik, sektor lainnya yang menurut Anda sebaiknya justru dihindari nih, Mbak Catherine, oleh masyarakat investor maupun traders hari ini. Apa saja? Kalau untuk dari saham rekomendasi sendiri ya, Ya. kami hari ini merekomendasikan sell untuk Adaro. Oh, Adaro kenapa nih? Ya, karena memang kalau secara teknikal ya, kemarin Adaro belum mampu menguat di atas 1180. Oke. Sehingga mungkin masih rentan untuk terkoreksi. Hmm, Maka kami menyarankan untuk sell on strength di level 1125 hingga 1160. 1125 sell on strength untuk Adaro. Iya. Oke, apakah semua sektor pertambangan atau khusus Adaro saja? Karena hari ini naik, Mbak, di 0,89%, posisinya di 1135. Ini bagaimana? Ya, mungkin ini lebih ke teknikal ya, Mas Oke. Pras. Karena kan memang bukan semua saham juga kami rekomendasikan. Tapi kalau misalkan kita lihat Iya, iya. sentimen ya untuk jangka panjangnya mungkin sebenarnya akan ada peningkatan ya untuk batu bara. Karena kan memang Betul. dari Tiongkok sendiri kan demand-nya mulai meningkat kembali gitu. Sejalan dengan adanya bisnis yang kembali berjalan gitu. Oke, oke. Tapi ini berarti bisa dikatakan lebih kepada overbought mungkin ya, kenaikan dari Adaro, Iya. sehingga Anda rekomendasikan sebaiknya sell on strength dengan posisi di 1125, sekarang di 1135. Bagaimana Mbak Catherine? Ya karena kalau misalkan kita melihat dari pergerakan kemarin sih memang Adaro masih rentan untuk terkoreksi dan terkoreksinya di level 1100 hingga 1925. Nah, Oke. mungkin di level koreksi tersebut bisa dijadikan untuk level buyback ya. Oh, buyback kembali. Berarti masih ada peluang tetap masuk di Adaro ya. Meskipun Iya, betul. tadi Anda sarankan sebaiknya dilepas dulu karena secara teknikalnya mendukung untuk adanya koreksi, kemudian bisa Betul. mengambil lagi posisi di 975 sampai dengan 1100 untuk Adaro Energy. Baik, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, Mbak Catherine. Ada informasi menarik di mana Bursa Efek Indonesia sudah mendelisting, ada 3 emiten begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Market Opening.